Kata si Abdul Qadir, cukuplah bagimu dua hal. Satu, bergaul dengan orang miskin. Dua, menghormati ahli. Itu ya, hati-hati ya. Dan ya macam-macam kan. Sudah, kita guru kita Abu Awas aja. Jangan suka yakin ke orang, hati-hati. Kalau Abah Awas tidak pernah marah karena orang sempurna imannya. Malaikatnya tidak itu. Siapa yang ngasih jalan kita mati? Guru kita. Makanya ada diyakinkan selain guru kita. Boleh berwasilah ke dokter, boleh ke yang lain, tapi semua adalah wasilah Allah. Wasilah guru kita semua. Alhamdulillah. Sudah Abah Awas aja, jangan mikir yang lain udah. Abah pernah bilang 1000 guru masih kurang. Tapi kalau ada satu yang nyangkut di hati, gagal kamu jadi murid thariqah. Abah ngomong ke saya langsung terus. Demi Allah, demi Rasulullah, nyari guru 1000 masih kurang. Silakan mau guru matematika, guru bahasa Inggris. Kan guru kita banyak. Mau bikin rumah belajar sama tukang, masa belajar ke Abah bikin rumah? Menyupir ada, guru supir semua ada, bengkel ada, semua ada. Tapi kalau ada guru yang disimpan di hati mengatakan bahwa ada orang yang mengusulkan ruh kepada Allah selain saya mursyid, gagal jadi murid thariqah. Misalkan kita punya guru, punya ilmu kebal, dikasih orang hanya sebatas kebal. Jangan pernah mengatakan bahwa dia wasilah usul kita kepada Allah. Contoh, saya belajar kebal sama Ustaz Afid, sudah punya ilmu kebal, dibacok Mang Dudung kagak mempan. Terima kasih Ustaz Afid sudah ngasih ilmu kebal saya. Tapi ingat, manjurnya, wusulnya kita bisa dijaga Allah dengan ilmu itu oleh Allah melalui Syekh Mul. Artinya begitu, paham ya? Jadi silakan berguru banyak, tapi jangan pernah mengatakan itu bukan semua dari guru kita, paham ya? Paham, hati-hati itu, jangan, nggak boleh. Jadi cemburu buta itu cemburu yang berlebihan. Contoh begini, istri kita keluar rumah, ada orang yang melihat istri kita cemburu sama istri kita, menuduh istri kita berbuat khusus, berbuat dosa. Istri kita bilang tidak, kita tetap nuduh. Istri kita bilang demi Allah, kita tetap nuduh. Itu namanya cemburu buta. Maka tatkala kamu menuduh kepada istrimu atau istri kepada kamu dengan tuduhan berbuat khusus, berbuat dosa, kemudian dia berkata tidak, kemudian kamu tidak percaya, ambillah 4 orang saksi, kemudian kamu tidak percaya juga, ucapkanlah demi Allah. Maka diamlah. Di mana kamu tetap tidak percaya, maka siapa berbohong di antara keduanya, maka azab Allah untuknya. Jadi kalau orang sudah pakai nama demi Allah, hati-hati, wajib diam. Kata istri kita, demi Allah saya enggak. Kalau toh dia berbuat, azab Allah untuknya. Kalau dia memang tidak berbuat, tapi kita tetap tidak yakin, saya enggak yakin biarpun demi Allah, kita akan terkena azab Allah. Jadi orang yang berkata demi Allah itu hati-hati. Seperti saya depan Abah Awas, demi Allah, demi Rasulullah, saksinya Abah yang hidup, yang menatap saya tidak pernah menghina guru saya. Tapi ada salah satu orang wakil talqin bilang, itu percaya demi Allah, siapa demi Allah, bohong. Saya demi Allah, demi Rasulullah, itu percaya, tetap mau bahala tuh ngadu azab, gak mau mau bahala, pokoknya tetap sia salah, bukan apa, cek salah. Tak perlu mubahala. Saya minta Abah, saya mau bahala. Usah. Akhirnya Abah bilang, sudah selesai guys, diajak makan sama Allah. Bahaya. Mubahala. Oh, jangan ditanya, ahlinya mubahala. Ya. Kenapa tidak mau? Allah berfirman, orang yang salah itu tidak diberi keyakinan, tapi orang yang di sisi Tuhannya, mereka yakin dengan Tuhan. Maka apabila ada ayat mutasabihat, maka orang-orang menyukai ayat itu, kemudian dia tersesat dengan penjabarannya. Tapi orang-orang di sisi Tuhannya, mereka mendapatkan petunjuk, kemudian dia yakin dengan ilmunya. Jadi kalau saya menakwilkan Quran, biarpun tidak belajar, yakin. Di debat sama kiai pakai kitab, ujungnya ngadu mubahala. Ya sudah, kalau gitu siapa yang akan kena azab, berani salaman, rata-rata orang bergetar hatinya. Padahal punya kitab. Saya nggak pakai kitab, tapi rata-rata oleh.
Mau gitu. Bukan takabur karena sudah diulang berulang-ulang. Tapi ikhwan jangan nyontoh ya. Biarpun yakin benar jangan nyontoh, kecuali perintah sama saya. Silakan mubahalah. Boleh. Karena ada tanggung jawab. Kalau tidak jangan, hati-hati. Karena saya mubahalah itu ada yang nyuruh. Kata Tuhan Syamsul Qadir, mubahalah aja. Aku tanggung jawab. Gak ada yang berani. Tapi sekarang juga benar. Reggae gitu, orang tidak tahu apa-apa. Padahal saya baca semua juga dari Quran. Hati-hati ya. Kalau orang sudah mengatakan demi Allah, diam. Makanya waktu kita mau ziarah ke Batu Quran, orang bilang demi Allah, diam saya. Harus diam, duduk mendengarkan. Sudah makin demi Allah. Hati-hati demi Allah di hadapan Allah. Hati-hati. Ya, namanya orang tidak paham, hati-hati. Makanya waktu saya di Bandung, saya bilang demi Allah, kalau Abah Aos itu salah, saya berani bertanggung jawab. Saya mau dikasih buduk sumuduk, budugan kudisan seumur hidup sampai mati. Ada kiai datang dari Tasik, maaf katanya kiai, jangan suka pakai barang demi Allah. Itu hak saya. Tapi nggak boleh. Imam Syafi'i aja orang hebat nggak berani. Kamu siapa? Ya sudah, terima kasih nasihatnya. Ya sekali-kali lagi. Imam Syafi'i aja nggak berani, orang ahlul yakin, apalagi kamu. Ya udah, sekarang Abah naik panggung. Demi Allah, itu salah satu seorang yang sangat sayang kepada ikhwan sampai dengan mubahalah dengan dirinya. Itulah namanya ahlul. Tuh. Abah pakai demi Allah juga. Udah naik gede rasa saya, berarti benar juga. Alhamdulillah. Itu kata Abah, orang yang yakin sampai ke ubun-ubun itu. Jangan dicontoh, itu bahaya. Jangan. Biarpun kamu yakin ke Abah Aos, jangan pernah. Emang benar guru kamu mursyid? Benar. Mana buktinya? Terserah dah. Tinggal aja udah. Jangan luar aja, hati-hati. Karena keyakinan kamu kepada guru belum tentu sepenuhnya. Saya yakinnya sampai di mana? Untuk mubahalah itu harus, kalau bahasa tembus harus tembus ke alam berapa gitu. Hati-hati ya. Karena teman saya yakin itu ke Abah Anom, yakin ke Abah Anom mubahalah dengan seorang kiai. Kata kiai bohong, dia yakin. Ya udah, siapa yang ketabrak truk kakinya patah itu yang salah. Besoknya ketabrak truk sampai patah. Kata dia, kiai, saya kok yakin masih kalah juga. Yakin kamu sampai di mana? Saya yakin banget ke Abah Anom. Buktinya ketubruk. Akhirnya kiai itu bilang, tuh kan bener kan buktinya. Jangan, hati-hati ya. Biarpun kamu bilang saya yakin ke Allah, yakin kamu sampai di mana? Untuk mubahalah itu hati-hati. Harus ada backing. Kalau saya kenapa berani? Ada yang nyuruh. Paham ya? Jadi yang mubahalahnya bukan saya yang nyuruh itu. Yang nyuruh udah di alam arwah, ya pasti jadi. Jangan ya, seyakin apapun jangan. Kecuali yang nyuruh saya. Kalau yang nyuruh saya boleh. Kalau saya tidak nyuruh jangan. Ya, biarpun orang saya yakin banget kagak, belum. Hati-hati. Jadi di mana tidak supaya cemburu yang pada tempatnya adalah di mana istri kita tersingkap auratnya, istri kita berbuat yang buruk. Contoh begini, Allah berfirman, jangan mendengar, jangan melihat, dan jangan mengucap perkara yang tidak disukai atau disukai, karena akan menyukai. Kalau kita mendengar disuruh bakso enak banget, diomong mulu, jadi pengen gak? Kalau kita melihat orang makan, ada acara makan di TV itu, Gusti enak banget, jadi pengen gak? Jadi pengen. Kalau diomong-omong terus, pengen makan bakso, jadi pengen makan bakso. Makanya hati-hati kalau istri kita atau suami kita suka memuji-muji kelebihan perempuan lain. Kata si istri, ganteng banget ya, ganteng banget, jadi pengen nanti. Itulah suami wajib menegur istrinya dengan ucapan yang keras, boleh. Tapi jangan dihajar, jangan tegur saja gitu. Kenapa? Mengulang-ulang ucapan kebaikan selain suaminya itu dosa penyimpangan. Boleh ya? Atau lihat-lihat, ganteng. Saya kalau istri saya melihat nih, ada acara TV, liatin bu, saya tegur, masuk kamar. Kenapa masuk? Marah saya. Oh boleh lihat lagi. Kenapa? Yang di TV ganteng. Oh, boleh.
Itu pengkhianatan, itu kecil-kecilan itu. Benar itu. Tanya istri saya. Iya. Istri saya idolanya Sahrukan. Kalau saya tutup, nggak boleh lihat lagi. Keduanya Rizky Bilar. Belum dilihat Rizky Bilar, saya tutup. Saya akan datang matiin saya TV, matiin. Pindahin ke One Pride. Cuma dari cemburu orang kedebak-kedebuk gitu maksudnya. Itu namanya hak. Jadi yang dilakukan oleh saya itu namanya cemburu yang diperintahkan oleh Allah. Begitu. Memang begitu. Jadi kalau istri saya senang, ganteng banget gitu. Kalau tidak, saya bilang nanya sama istri, ganteng nggak? Ya ganteng Pak, saya matiin. Pokoknya tiap nonton saya pindah. Marah saya lebih marah lagi. Karena marah saya hak. Itu kehendak Allah. Harus paham. Paham ya? Nonton yang jelek-jelek aja lah. Biar suaminya ganteng terus. Itu pendidikan. Mau dicabut rahmatnya oleh Allah. Mau rumah tangganya jadi tidak senang. Itu titiknya dari situ mulai. Jangan mendengar, jangan melihat, jangan mengucap yang bukan kesenangan Allah. Kenapa? Kamu akan pengen. Makanya tidak pingin apa? Tidak punya apa-apa. Isinya wujud, gidam, bakom, wajib, ilaha isinya 6. Sama basor, kalam, sami'an, basiran, mutakaliman. Kan sudah jelas. Ilaha itu tidak pengen apa-apa. Kenapa Allah tidak mengatakan aku tidak pengen? Saya hanya pengen Allah saja. Yang selain Allah aku tidak suka. Bukan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Bukan cemburu buta, itu cemburu ya Allah. Cemburu buta mah itu suka menuduh, dikit-dikit nuduh. Mama dandan, kayaknya pengen ini ya si Anu ya, nuduh itu. Tapi waspada hukumnya wajib. Bagaimana lihat TV ganteng terbayang-bayang? Nah, terbayang itu salah satu bentuk pengkhianatan dalam rumah tangga. Jangan suka melihat yang cakep-cakep terbawa ke rumah. Kalau istrinya lebih cakep nggak apa-apa, istrinya lebih jelek gimana? Sudahlah. Kalaupun toh kita terganggu, ya nggak apa-apa. Tapi jangan diniatkan. Sudah. Paham ya? Jadi kalau cemburu buta itu cemburu yang tidak berdasar, ya. Yang berdasar. Istri kita mau enggak, kita nuduh, itu namanya cemburu buta. Ya. Tapi kalau cemburu-cemburu seperti tadi itu dianjurkan dalam hukum Islam. Tidak boleh memuji laki-laki lain, tidak boleh menceritakan laki-laki lain, kecuali cerita para sahabat Nabi. Istri kita cerita, bapak coba pak kayak Sayyidina Ali, udah dia nggak ngomong. Tapi jangan coba bapak kayak Abah Awas, jangan, karena Abah Awas masih hidup dan orangnya ada. Nggak boleh, dosa besar itu sama. Ya, bolehnya sama siapa? Tuh Pak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bapak nggak ada apa-apanya. Iya tuh yang gimana tuh Abu Bakar Siddiq. Tuh kayak Abah Anom, boleh nggak? Wah, mereka sudah tidak ada. Yang ada kalau bilang tuh kata Kiai Ali, jangan marah saya. Waktu itu ada itu Kiai, saya jadi kesal sama istri saya. Kenapa? Muji-muji Kiai mulu. Jangan-jangan istri saya senang sama Kiai. Marah, nggak boleh. Nah, saya panggil perempuannya, nggak boleh. Tapi kalau nggak sengaja, nggak apa-apa, nggak sengaja, namanya manusia biasa. Orang lihat cakep masa bohong kalau nggak suka. Tapi jangan dibawa ke hati, jangan diceritakan di mulut. Tadi saya misalkan ada ibu-ibu cantik, cantik banget ya. Allah ya kebayang mulu nih. Yang penting jangan diceritakan di mulut. Bapak ngelamun mulu kenapa? Lihat ibu-ibu cakep tadi. Enggak, kata siapa bu? Enggak, saya benar. Boleh begitu ya. Jangan iya bu, jujur kan ya, jujur kurang saja itu boleh. Ya, wajib berbohong perkara yang untuk menyelamatkan rumah tangga kita. Jadi jangan ya. Istri saya suka mancing, Pak seksi, iya. Bu, Pak cakep Pak, iya, cakep udah. Belum dia lihat, saya udah duluan sebenarnya, duduknya di depan. Saya kan naik mobil di depan. Kata istri, Pak cakep ya Pak, iya. Padahal ya nengok ke supir padahal begini. Tapi jangan dicerita. Iyanya iya bu, udah bu jangan mancing-mancing, udah berantem udah. Begitu, paham ya? Jadi kalau besok bapaknya, kalau lagi drakor, Korea ganteng-ganteng temon, tapi anjing temon itu muang cemburu kalinya. Jadi paham cemburu buta?
Jangan cemberut ya, kalau fakta nggak apa-apa. Dan ibu-ibu jangan suka pengen tahu suaminya jujur apa enggak, terima aja. Udah paham itu ya? Udah paham ya? Nanti hati-hati ya. Kadang-kadang kita suka salah. Kenapa nasib orang tidak sama? Nasib orang tidak akan sama, diatur oleh Allah. Allah berfirman, Allah akan menguji di antara hambaku sesuai dengan kemampuannya. Karena kemampuannya berbeda, maka nasibnya juga berbeda. Dan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berubah. Jadi nasib itu ditentukan oleh Allah, diberikan kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya. Nah, disinilah kadang-kadang ngaji salah. Ada nggak orang kena ujian bunuh diri? Ada nggak orang diuji Allah bunuh diri? Hah? Apa? Nggak ada. Allah berfirman, ujian itu diberikan kepada orang yang beriman. Allah berfirman, aku berikan dia kesabaran, kemudian aku uji dia, maka bertambahlah keimanannya. Itulah orang saleh. Tapi bagi orang-orang yang menentang Tuhannya, maka Allah berikan dia musibah sehingga dia bertambah dosanya, kemudian dia menghadap kepada dalam keadaan rugi berdosa. Jadi kalau yang namanya musibah itu buah dosa, kalau ujian buah amal. Kira-kira kalau anak pintar ujian senang apa enggak? Kalau anak bodoh nggak mau ujian. Kayak saya ujian nggak mau, iya tuh besok ulangan. Udah tahu karena bodoh, makanya nggak naik kelas. Kalau orang pintar, Bu, kapan ujian? Supaya naik kelas. Nah, tidak sama nasib itu, dibedakan. Nah, yang mengenai sesuai kesanggupan, disinilah orang suka salah paham. Ya, Allah itu mau uji. Buktinya ada yang tidak sanggup. Orang yang kena musibah itu bunuh diri bukan ujian. Itu namanya musibah dari dosanya. Musibah dari dosa. Ada perempuan diperkosa, kemudian dia putus asa bunuh diri. Apakah ujiannya terlalu berat? Apakah perempuan imannya lemah? Saya mau nanya. Imannya lemah. Kalau dia itu imannya kuat, pasti kuat. Maka yang disebut kesanggupan itulah adalah bahwa dia akan tetap sanggup sebesar apapun musibah yang datang kalau imannya benar. Jadi yang salah siapa? Ujian apa iman? Yang salah itu orang kurang iman. Makanya begitu datang ujian dan musibah dia tidak kuat. Awas ujiannya berat. Allah berfirman ujian yang paling berat datang kepada para nabi, para rasul dan orang yang seperti mereka. Tapi mereka kuat. Kenapa? Karena imannya kokoh. Kira-kira Bapak kalau pengajian dari Bekasi ke Pleret, ya, jauh apa dekat? Jauh. Tapi kok bisa mampu ke sini? Kenapa bisa? Karena imannya sudah kuat. Tapi yang belum rajin manakiban berangkat tidak? Tidak. Yang dekat aja enggak. Ada pengajian dari maghrib sampai jam 12. Enggak ada. Di kampung itu pengajian setengah jam aja udah kepake-kepake. Kita manakiban. Saya pernah dakwah itu 40 menit pada ngomong sebentar amat Kiai, sebentar 40 menit sama nalkin 10 menit 50 menit. Bentar amat. Kenapa? Karena biasa 1 jam lebih. Ya, coba orang untuk Arifin dengar ke tempat lain sebentar manakiban itu. Tenang, Allah, bentar. Karena udah biasa lama. Dikir biasa 2000, diajak 100, kurang 5, nggak berasa. Gitu. Ya, karena iman. Ya. Paham ya? Begitu. Ya. Jadi nanti kalau ada orang tidak kuat, bukan salah ujiannya, ya Allah. Tapi imannya lemah. Lihat Syekh Abdul Qadir, lihat Abu Haus, lihat Abu Hanom, ujiannya berat-berat, ngeluh nggak? Nggak pernah, karena imannya kokoh. Jadi kalau ada perempuan diperkosa kemudian dia bunuh diri, orang mengatakan kasihan ya. Tetap dia berdosa. Kenapa mengambil jalan salah? Padahal Allah berfirman, kenapa kamu bunuh diri? Saya putus asa, perawan saya hilang. Kenapa? Oh nanti suami saya nggak setia sama saya, suami saya marah. Kata siapa? Siapa tahu dengan jalan itu Allah beri jodoh yang luar biasa. Mungkin orang kaya atau orang yang luar biasa.
Kehendak Allah. Ada kalanya orang itu seperti contoh begini, ini diulang-ulang sama saya. Ada anak muda berdoa, pengen punya istri sudah cantik, cerdas, sudah pintar, cerdas. Cita-citanya itu aja. Suatu saat ada anjing ngamuk. Yang lain lari, dia dikejar, digigitlah itunya betisnya. Jewol ya. Akhirnya kena rabies, dibawa ke rumah sakit. Dirawat sama perawat, dokternya masih gadis, cantik lagi, pinter, soleh lagi. Begitu dirawat, lama-lama tatapan mata mau sama mau. Akhirnya kenalan, kemudian pacaran, kakinya sembuh, nikahlah sama dokter. Waktu digigit anjing dia mengeluh, ya kenapa yang digigit saya? Tapi begitu ketemu dokter, alhamdulillah. Makanya ada kalanya yang menyakitkan itu jadi wasilah. Kalau nggak digigit anjing, ketemu nggak dengan bu dokter? Tidak ketemu. Dia bilang, oh maka orang bersyukur setelah tahu. Makanya ujian berbeda-beda. Siapa yang membedakan itu? Keimanan kita. Jadi waktu Allah memberi ujian sesuai kesanggupannya, iya, semua sanggup. Semua itu sanggup. Kenapa tidak sanggup? Kurang iman. Tapi kebanyakan kiai, maaf ya, berdakwah bukan saya bohong. Allah menguji sesuai kesanggupan. Itu buktinya putus asa. Ada orang yang mati bunuh diri karena penyakit gula nggak sembuh-sembuh. Ada. Tapi ada orang sampai busuk kaki masih iman aja, masih soleh. Kenapa iman? Ada si ketimun, tahu si ketimun nggak? Zamannya para aulia Allah. Ada orang tidak punya tangan, tidak punya kaki, kepala sama badan doang aja. Geletak aja di pinggir toko. Ada yang nyuapin makan, dia makan. Gak ada yang nyuapin, enggak. Kena debu, kena angin, kena apa, bertahun-tahun. Tapi mulutnya selalu berkata, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kedengarlah oleh seorang aulia Allah yang terbersit dalam hatinya, dia merasa sudah menjadi orang yang syukur. Begitu ketemu, menangislah dia. Kemudian diangkatlah dia, dicuci, dimandikan, disuapin, disimpan di atas singgasananya. Wali itu menyuapin dan memberi minum setiap waktu. Dia katakan, aku telah berbuat sombong di hadapan Allah, merasa sudah bersyukur. Padahal saya bisa bersyukur, tangan saya lengkap, mata saya lengkap, kuping saya lengkap, semua lengkap. Kata Allah, syukurnya seperti apa? Tapi orang ini cacat dari lahir, dia tidak pernah mengeluh di hadapan Allah. Malulah wali itu. Dia diurus itu sama wali itu. Ya, jadi kira-kira kita kadang-kadang mungkin sakit mata aja gak sabar. Itu gak punya tangan, gak punya kaki, gelundung aja di pinggir toko. Ayo, kenapa dia bisa sabar? Imannya luar biasa, di atas rata-rata. Begitu Bapak ya. Saya lagi TBC, lemes, muriah. Mungkin kalau tahu supir saya paham. Saya kalau pulang habis TBC itu pakai 3 lapis, pakai sarung, pakai sorban, pakai apa, menggigil di mobil itu. Padahal AC nggak dinyalain. Karena TBC itu kalau sudah jam 11, jam 12 dia meriang sampai pagi, gemeter, dingin badan, nggak kuat banget, kuat banget. Pokoknya istri saya tambah lagi kap itu balmut, tambah apa, gosokin pakai kayu putih biar panas. Setiap hari. Lagi manakiban mah nggak memperlihatkan, sesusah apapun pulang manakiban nggak bisa ditahan udah. Terletak seperti itu ya. Tapi kenapa tidak meninggalkan manakiban? Kenapa? Karena keyakinan kepada manakib sudah di atas rata-rata. Kayaknya orang pernah kan melihatnya tadi. Dalam keadaan parah pun, saya kemarin cerita, saya itu bisu dari mana? Dikanjut, bukan? Bisu di tangan aja sakit, apalagi dikanjut, sensitif. Jalan aja nggak bisa. Apa pernah waktu ke Kerawang saya ninggalin sholat 12 rakaat? Tidak. Dengan gagahnya aja Bismillahirrahmanirrahim. Beres. Pulang baru nyut-nyutan. Kata orang, kapan kiai sakit? Kenapa? Karena sudah yakin keimanannya kepada mana? Tapi yang lain belum yakin. Paham nggak? Ya. Jadi yang disebutkan Allah menguji dengan kesanggupan orang yang sudah beriman. Kenapa ujian tidak bikin orang kuat? Imannya kurang. Coba yang belum talqin diajak manakiban selama ini, kira-kira gimana? Kupat kepot lama banget. Tapi kalau kita sudah beres, kadang-kadang duduk lagi, nggak mau pergi. Ya,
Saya ceramah 1 jam, kira-kira kalau saya masih duduk, Iwan duduk lagi. Itu namanya iman. Alhamdulillah. Pikir jangan 165 ya, 167 atau tambahin 2. Alhamdulillah ya. Yang ketawa gagah gitu, abdi mantap 200. Tapi tidurnya 100. Jadi kenapa nasib orang tidak sama? Karena Allah menciptakan makhluk itu berbeda. Yang membedakan ujian adalah keimanannya. Jadi kalau imannya sama, ujian itu sama, lulus semua. Tapi karena iman berbeda, jadi beda. Makanya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak berubah. Jadi lemah dan kuat tergantung kita. Kita kuat nggak dikir 200? Kuat. Kenapa? Ditalkin. Yang belum ditalkin kuat nggak? Tidak. Berarti yang salah nggak mau ditalkin gitu. Abdi mah tekiyat dikir. Makanya kita talkin. Kenapa kita kuat? Ditalkin. Ikut Syekh Mursyid. Alhamdulillah ya. Jadi membedakan imannya. Ujiannya sama semua. Semua sama. Cowok lihat cewek cakep semua senang. Orang gila semua juga senang duit. Ayam dong yang senang. Tapi kenapa ada yang mencuri, ada yang sabar? Ada nggak punya duit mencuri? Ada nggak punya duit sabar? Yang beda apanya? Imannya. Saudara, paham ya? Nah, yang ketiga, cara menghilangkan rasa keakuan. Abah kemarin mencanangkan soklah nama berlomba ikhwan dengan ikhwan. Siapa yang paling tidak punya keakuan lulus. Kata Abah Awas, iman tertinggi itu, tauhid tertinggi itu adalah di mana kita sudah hilang keakuan, tidak merasa punya apa-apa. Makanya bagaimana cara merasa keakuan? Dzikir la ilaha dengan tauhidnya. Siapa orang yang berzikir la ilaha illallah tapi kelakuannya, perilakunya tidak sesuai dengan la ilaha illallah, maka setiap zikirnya dusta. Mana la ilaha illallah tuh? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak punya apa-apa. Ilaha tidak ingin apa-apa. Ilah tidak merasa apa-apa. Allah tidak tahu apa-apa. Dengan zikir yang di dalamnya ada zikir khofinya, itulah cara menghilangkan rasa keakuan. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Tidak ada yang dilihat, yang didengar, yang diucap, yang dicium, yang diperbuat, yang dilakukan. Semuanya kembali kepada Allah. Itulah tauhid yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa la ilaha illallah itu tidak Tuhan selain Allah, tapi maknanya maka semua akan kembali kepada Allah. Maka kita kembali bukan nanti hari ini, kita kembali kepada Allah dengan zikir la ilaha illallah. Jadi cara menghilangkan rasa keakuan itu bagaimana zikir, kemudian hatinya menyebut nama Allah ya. Makan bukan kenyang dengan makannya, hilang haus bukan karena dengan minumnya, tapi semua milik Allah. Itu tauhid. La tidak punya apa-apa, satu wujud, artinya kita bukan ada tapi diadakan. Dua, idam, artinya dahulu Allah daripada yang baru. Artinya bahwa semua yang terjadi, yang kecil dan yang gede sudah tertulis, bukan kebetulan, semua sudah tertulis. Makanya kita hilangkan keakuan. Apa yang kita lakukan hari ini bukan yang baru, tapi yang sudah ditentukan. Ketiga, bako Allah akan kekal, kita mah yang akan binasa. Makanya jangan suka ngulur-ngulur waktu berbuat baik, jangan diintar-intar berbuat baik itu ya. Lah tidak punya apa-apa, muhalafatul lil hawa, isi Allah beda dengan makhluknya. Kita mah sama. Makanya jangan sombong, kita butuh sesama kita. Seorang sekaya apapun butuh ya. Orang kaya butuh makan, makannya makan nasi. Kalau petaninya nggak nanam padi, orang kaya bisa beli nasi? Tidak ada. Coba petani semua nggak mau ngejual hasil panennya, orang kaya bisa makan nasi nggak? Nggak bisa. Butuh ya. Kelapa tidak jatuh sendiri, dipetik. Kalau tidak ada yang naiknya, orang kaya suruh mau naik pohon kelapa? Enggak, orang miskin suruh naik ke atas.
Bahasa kita jangan sombong. Allah beda dengan makhluk. Kita mah sama, jangan takabur. Qiyamuhu binafsihi, Allah diri sendiri. Kita mah harus saling membantu. Makanya jangan sombong, jangan takabur ya. Semua yang ada adalah milik Allah. Cantik pemberian, ganteng pemberian, jelek juga pemberian, miskin juga pemberian, kaya juga pemberian, sehat juga pemberian. Semua milik Allah. Allah mau tidak butuh apa-apa, kita yang butuh segala-galanya. Lah, hilang keakuan. Jangan aku ada, jangan aku memberi, jangan aku pernah sholat, pernah berbuat baik. Semua pemberian Allah. Makanya Abah menyampaikan, kalau ibadah ka Allah mau nyampe, tapi kalau ibadah ku Allah sudah nyampe pada permulaannya. Jadi kita bukan ibadah, tapi diibadahkan. Bukan manakiban, tapi dimanakibkan. Kita cuma ikut kepada guru kita, tidak punya apa-apa. Begitu sampai itu. Biarpun beladut tahu bahasa mana beladut. Saya tahu beladut itu artinya apa ya? Beladut apa ya? Kurang itulah. Kata Abah apa? Budak edan kurang setan. Siga bukan barakajul mah teu eta mah. Sebenarnya barakajul Ima jelema edan kurang setan, asa pang benerna padahal kata Mang Dudung yang aing jago manakib. Manakib di mana? Lihat surat kemarin Pak Ustaz Abid baca. Hai Muhammad, seandainya engkau tidak aku beri wahyu, maka tidak ada satupun penolong bagimu. Siapa? Makanya kemarin waktu ke Habib Empang ada itu apa? Perintah cari habaib yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Siapa? Oh, begitu dilihat ada bekas kaki Rasulullah di masjidnya. Pantesan kalau ke Habib Empang baru dulu aja udah gitu. Beda dengan habaib yang lain. Kejar ke sono. Wah, di sini ternyata Rasul pernah menginjak masjidnya. Dicari bekasnya. Begitu ketahuan diinjak, duduk di situ. Apa kata Rasulullah? Aku juga tidak beda dengan engkau. Aku ini tidak beda dengan engkau. Karena aku diangkat Rasul, maka aku tertolong dan dimuliakan. Begitu. Nangis saya nggak buat kejar di situ. Ditanya aja udah nggak bisa ditanya, udah bleng-bleng aja. Itu kalau dipul kan jatuh itu. Makanya Ikhwan satu-satu duduk di situ, pada jengkar semua. Itu baru lihat bekas kaki. Ya, ini cerita aja udah ke bawah sedikit. Apalagi kamu dikasih. Jadi alhamdulillah ya, saya dulu waktu belajar ilmu melipat bumi, tapi tidak diizinkan oleh guru, oleh Abah Anum. Saya ingin melipat waktu, boleh. Melipat hidup, boleh. Melipat rezeki, boleh. Jadi kalau rezeki saya setahun lagi, tarik ke sini bisa datang. Tapi lama-lama dipakai, jangan-jangan gue pendek umur, jadi melipat. Nah, kalau orang mau melipat bumi itu harus ingat arah angin. Kalau nggak pakai arah angin, bisa nyeblok ke Mekah. Ke Mekah itu arah anginnya kemana biar sampai ke Ka'bah. Itu kalau arah anginnya salah, kita bukan ke Ka'bah, malah bisa ke Malaysia, bisa ke sana, bisa ke Afrika, kepanasan di gurun paeh orangnya. Hati-hati ya menggunakan ilmu melipat bumi itu asal merem, tidak, arah angin kemana. Makanya di Cirebon ada tempat pergi di Gua Sarawati ada tempatnya di mana. Itu nggak boleh dipakai lagi karena arah angin itu berubah, per hari berubah. Jadi ngelihat dulu kalau mau melipat bumi ke Mekah kemana nih. Kalau mau Robita ke Abdul Qadir di mana nih sinyalnya, harus tahu. Pindah-pindah bisa di sini, bisa di mana. Gitu. Makanya saya waktu ke Mekah itu 40 hari sholat pindah-pindah di sini tempat Sayyidina Umar jatuh. Kata dia, Ustaz, kok sholat di situ? Iya, ini ada hawanya hawa beda nih. Ustaz tahu aja, kenapa? Itu tempat waktu Umar bin Khattab jatuh di hadapan Rasulullah dan mengakui keagungan Rasul di situ. Oh, berarti ini tempat hidayah. Ada masjid saya masuk duduk kan, mau ditutup pintunya. Udah, torik, udah, ditutup. Saya bilang saya mau duduk dulu. Jangan, udah. Kata pembimbing haji saya, Ustaz kenapa duduk di situ? Ada hawa ini, hawa makbul doa kayaknya. Tahu nggak itu? Itu tempat berkumpulnya Nabi Isa, Nabi Khidir alaihissalam dan Rasulullah SAW waktu Rasul meminta petunjuk kepada Allah. Kumpul di situ tempat duduk Ustaz. Kok orang nggak ada tahu? Kan ini saya punya itu tuh, punya peta. Jadi
Pak Ustadz Nasir itu punya buku peta tempat-tempat sejarah di Mekah. Tahu ya? Ustadz dari mana? Baunya aja beda. Di situ baunya. Kalau pakai mata batin kadang-kadang disalahkan. Oh bohong. Pakai kuping batin bisa. Kalau bau, makanya saya bilang saya ke Kiai Rusdi, Kiai saya itu latihan melihat yang goib tidak pakai hanya mata, pakai kuping, tapi harus pakai bau. Tidak akan bisa bohong. Bau siluman, mau bau jin, bau malaikat sama bau wali beda. Bau hitut ya mah, setan. Ikhwan itu ternyata. Kentut di sono, masa baunya di sono? Gak bisa bohong. Parfum di sini. Di sini, mata mah bisa bohong, bisa seliwer. Abah Suwandi ngelatih, jangan siapa yang datang? Utusan Abah Sopo apa? Dari mana? Kiri apa kanan? Kiri apa? Gimana natapnya? Dites dulu. Ada orang ditatap wali begini, bohong itu. Ada jin lihat kakinya sama kepala, bohong. Jin itu kalau datang separuh, kalau kaki doang, kepala doang. Kalau utuhnya bisa dibunuh. Kalau ada itu wujud depan kita, samper aja hajar, jatuh dia. Bisa. Makanya jin ngeluarin separuh. Kalau dipukul, bayangan. Harus paham betul. Saya ketemu jin gede banget, kakinya segede apa? Gede banget, kepalanya gede juga, bohong, gede kepala semua. Nah itu bisa ngejebak batu sehingga polisi. Saking tahu. Bau karungkoni, bau bunga, orang soleh. Bau minyak, wali. Malaikat bau buhur. Jin yang soleh bau sama. Jin kafir bau meledak. Udah. Apalagi bau kabel kebakar, bau itu tuh seru. Itu mah jin kafir gitu. Kalau gentayangan bau. Tapi di mana kiban ada pakai jubah pakai apa? Merupain wali gitu. Bau gitu siapa kan kayak itu. Di Ustaz Afif kalau mau saya nerangin Quran kan suka merem aja, saya mungkin Ustaz mau baca saya merem. Buka sinyal. Kalau pas ngepas terang. Ngepas. Maksudnya di sini nih. Ini sinyal Abah Haus di mana? Kalau uruk salam ke Abah Haus di sini nggak nyambung, nggak bakal netes air mata. Tapi kalau di sebelah mana saya tunjukkan, coba uruk salam sini. Begitu nyebut aja bergetar. Air mata pasti netes. Karena sinyal. Orang lain tidak paham yang mau begini. Dulu ada di tentara Siliwangi namanya Suhada. Itu sering dipanggil oleh tentara. Sampai sekarang muridnya. Jadi kalau ada penjahat, tanahnya di sana. Tahu dia, maling itu larinya kemana? Tahu. Ada baunya di sana. Tapi sebatas itu. Tapi sinyal wali kagak paham dia. Tetap aja. Ya. Gitu. Contoh. Dulu saya lagi kecil, umur berapa? 8 tahun. Abang tahu. Ini tetangga saya namanya di sini kemalingan. Mang Ano namanya, Waidah Teteh mau paham. Saya digendong ke situ. Coba masuknya kemana? Ini mah nggak masuk, nggak bongkar pintu, nggak bongkar apa. Emang yang malingnya siapa? Yang mertuanya. Jadi mertuanya nginep di rumah mantunya, ngambil duit di laci, katanya nyari maling. Saya dibawa ke sana, manggil orang pintar apa. Tuh malingnya nggak buka pintu, nggak buka apa. Malingnya di situ nginep. Ujungnya, udah, bisa ribut. Mertua ngambil menantu. Apa ya? Mungkin nggak dikasih duit itu mertua. Ngambil aja. Itu mau kejadian dulu. Anak umur 8 tahun bisa ngomong. Ayo. Melek, 8 tahun udah melek. 8 tahun, tahu. Yang jahat mana, yang baik mana. 8 tahun udah melek. Kalau sekarang udah 43, udah talatnya berapa puluh tahun. Aku bilang, hanya mursyid yang bahasa begitu. Atau aing cuma bodoh-bodoh tuh tidak 8 tahun. Bukan dari dikir, talenta. Ya ini ngomong wae teu beak-beak kalau di mana ya. Nu nanya sakieu hese-na sok terangkeun ka orang. Mikir enggak jawabnya? Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhannya, mereka berkata-kata dengan kalam Tuhannya. Sebelum pikirannya mikir, sebelum hatinya ngomong, dia berkata dengan lisannya. Kemudian dia berkata, oh begitu. Kita aja tidak tahu kenapa mulut sudah ngomong. Kalau di depan ngajaknya mubahalah, ayo ngadu sama Allah yuk. Tuh. Yang nanya bingung, nggak jadi beda, udah ya, syukurnya. Ya, jadi menghilangkan keakuan itu belajar tahu. Ya. Ilaha tidak ingin apa-apa. Sama basor kalam samian basiran
mutakalliman. Ya, hilangkan keinginan kecuali selain Allah. Hilang. Ada berapa? Ada 4. Qudrat, iradat, ilmu, tidak merasa apa-apa. Kuasa, Allah kuasa, kita dikuasakan Allah, maka hiduplah kita. Iradat, kita dikehendaki oleh Allah, maka manusia punya keinginan. Maka kalau Allah ambil kehendaknya, kita tidak bisa apa-apa, biarpun ikhtiar. Bapak-bapak pintar sekolah, kalau ditidur kasih itu laptop, bisa nggak ngerjain? Supir jago, kalau lagi merem bisa nyupir, bisa sampai nyupir ke akhirat. Ngantuk. Ya, iradat. Ayat artinya